bisa jadi ada edukasi ini seni peran, tapi nanti tampil di mana? Misalkan kangguru, maksud di kangguru dok, kan gitu kan. Mestinya kan harus merambah ke dunia-dunia entertain atau dunia-dunia fashion, per televisi, YouTube yang banyak. Sehingga jaringan itu perlu, saya pikir. Bagaimana? Ya, saya setuju sekali. Untuk itu mungkin kangguru perlu kita infokan bahwa di Excellent itu nanti akan berkembang perhatian khusus kepada bidang-bidang tertentu yang sudah mulai marak, termasuk tarik suara, nanti ada excellentainment atau apa itu yang memang bergerak di bidang khusus itu dan Pak, sembarang boleh kan Pak, moto katakanlah wajah tidak simetris, saya kirikan gini Pak, orang tampak separuh, sebelahnya ini pohon tapi separuhnya mata itu jadi kelihatan satu tok mata, sebelahnya pohon, boleh nggak? Boleh. Silakan kamu berkarya dengan satu yang abstrak, dengan sesuatu yang nakal menurut kreasimu seperti apa, dampaknya apa, itu boleh. Tetapi jangan lupa, kalau kamu nggak pernah sekolah, tahu-tahu ngomong gitu, artinya apa kamu itu? Nggak paham. Yang penting saya kepingin nyontek itu, moto itu. Ini kan eman. Tampillah kita Kak Guru membuat satu edukasi di situ. Tukang foto, juru foto yang baik, fotografer yang baik. Standarnya fotografi itu misalnya high angle, low angle misalnya, eye level misalnya, top angle misalnya. Oh gitu, ini dampaknya ada ini semua gitu-gitu. Kemudian dia mengarang sesuatu yang beda. Ini karya. Oh ini berarti nggak ngawur, kan gitu. Setelah tahu ilmunya, kan nggak ada ilmunya, apa syuting gitu itu modelnya. Ternyata karena tidak ada ilmunya, maka bisa jadi karya ini tidak selamanya ya Kak Guru. Jelek misal tidak selamanya, tapi banyak ngawurnya akhirnya. Yang terjadi sekarang ini. Dengan demikian, kalau kita fokuskan dalam apa yang jenengan katakan tadi itu, perlu edukasi, perlu pengarahan, dan itu perlu pendampingan. Salah satunya mungkin bagaimana main peran film. Betul. Itu sebenarnya apa yang main peran film ya? Peran film itu apa? Kira-kira menurut wacana atau menurut gagasan daripada Pak Halim yang akan diajarkan apa? Jadi sekarang kita fokus ke art dalam bentuk sempit ya, sudah mulai fokus-fokus kepada seni peran. Seni peran itu bisa untuk menjadi presenter yang baik, menjadi pembaca berita yang baik, mengatur posisi yang baik itu seperti apa. Artinya seni peran itu perlu diajarkan. Teknik penampilan itu perlu diajarkan. Nah, simbolnya dari mana? Manusia itu tadi. Seni ini ternyata Gusti Allah itu kan ini kan Guru. Manusia dikasih seni itu apa ya? Kalau kita tarik simbolisnya itu kan ihsan, kebaikan. Sebetulnya kamu sudah beragama, berilmu, tapi kamu nggak ihsan, nggak berkesenian. Sholat aja kita udele loh, jadi nggak apa-apa, tapi nggak sopan kamu itu. Nggak sopan, nggak bisa itu, nggak ada beberapa paham kalau kita udele nanti itu nggak. Lah ya, udah kan ini terawang misalnya gitu. Nanti kalau sujud saya ketutup, artinya ini satu keihsanan yang tidak dilakukan. Sebetulnya ya pertanyaan. Bisa jadi secara syariat diterima sholat, tapi secara ihsan dia kurang. Secara seni, nggak ada seninya, apa namanya, ada sebagainya ya. Artinya ini mengarahnya seperti itu. Jadi bagaimana memberikan satu teknik peran yang baik dan sebagainya. Sedangkan peran itu teknik tingkah laku, maka kita ngajarkan berperilaku. Selain memang dampak positifnya akhirnya
belajar peran itu yang mendidik tingkah laku kita menjadi baik bagaimana. Sehingga satu contoh ini Kang Guru ya, di kepolisian, penyelidikan kadang-kadang tidak ada detektor lie detector. Layar, iya. Yang Layar detektor ya. Lie detector. Ini mendetekan kebohongan dan sebagainya gitu-gitu kan. Selain itu polisi mungkin waktu diwawancarai, ditanya, disidik gitu, dilihat tingkah lakunya. Nah, disinilah peran seni peran itu. Pentingnya seni peran itu dilatihkan. Ini loh orang berperilaku yang baik itu seperti itu. Ini dampaknya. Makanya untuk berpenampilan yang baik di televisi, untuk berperan yang baik di televisi harus ada pendidikan. Nggak ada pendidikan, menurut saya sekali lagi tidak semua orang. Ada yang memang tanpa pendidikan, alami, tapi alaminya tanpa ilmu pengetahuan. Tidak pernah diajarkan. Sementara tanda petik bahwa yang namanya televisi yang akan datang nanti itu bisa jadi YouTube itu bagian daripada vision ya. Betul. Sehingga yang terjadi adalah ini sudah urgent kayaknya, sudah memang harus dibuat edukasi. Betul. Ya, supaya bisa jadi generasi-generasi ini yang kepingin mendalami atau berperan ke arah YouTuber, ke arah yang lain itu bisa tercapai. Apalagi tanda petik ingin menjadi aktor atau aktris, perlu sekali itu, ya kan gitu. Aktor atau aktris kan gitu. Kadang-kadang dulu mungkin betapa susah sekali untuk menjadi seorang aktor film, seorang aktor itu kan gitu. Nah makanya perlu mungkin sebuah sekolah ya mungkin ya yang bisa jadi menjembatani ini, sekolah yang bisa jadi bagaimana menciptakan artis dan aktor itu. Karena saat ini kalau di total Kang Guru, katakanlah penyanyi misalnya atau pemusik, keahlian-keahlian tertentu dengan digali sungguh-sungguh maka dia bisa viral, maka dia bisa terkenal. Apa itu? Penyanyi dari Sulawesi, penyanyi dari mana jauh-jauh dampe yang katanya mirip Nika Ardila misalnya, yang katanya suaranya sangat suara emas lah gitu-gitu ya. Ini dari pihak tarik suara, dari sisi tarik suara apa, atau pinter ceramah atau pinter menyampaikan sesuatu misalnya yang tidak ada. Bagaimana berproduksi film yang sungguh-sungguh, rutin dan sungguh-sungguh dengan aktor-aktor yang terdidik betul. Nah ini sebetulnya bisa viral nanti kalau ini selalu, kalau itu yang tampil mesti nggak ecek-ecek gitu. Kalau ini yang tampil kelihatan sekali kalau modalnya tidak hanya untuk disyuting, tidak asal bikin cerita, tetapi penggarapan penyampaiannya, acting-actingnya bagus-bagus. Itu pada saatnya nanti menggantikan yang viral-viral kemarin penyanyi yang ini dari sisi suara, dari sisi tarik suara ya, istilahnya musik misalnya. Enggak, nanti pada akhirnya seni peran itu juga dicari. Mana ya artis-artis top yang dilahirkan dari YouTube misalnya. Nah itu kalau tidak ada proses pendidikan ya, saya rasa faktor laki ya, keberuntungan nanti yang. Tapi itu pun juga kalau nggak punya pengalaman ya, dan nggak punya bagaimana merangkai sebuah kurikulum, jadi perpaduan antara bagaimana pendidik, bagaimana pengalaman gitu. Saya pikir juga masih juga ngawur. Ngawur itu artinya apa? Misalkan mau nggak pernah main film, gitu, masa mau buat sekolah main peran? Oh nggak pernah mungkin berpengalaman dalam pertelevisian, masa dia akan membuat sekolah main peran? Nanti akan disuguhkan kemana? Ini kan terkait dengan jaringan sebenarnya kan? Jaringan-jaringan itu artinya apa? Bahwa bisa jadi ada edukasi ini seni peran, tapi nanti tampil di mana? Misalkan Kang Guru, maksud di Kang Guru dok, kan gitu kan? Mestinya kan harus merambah ke dunia-dunia entertain atau dunia-dunia fashion, pertelevisian, YouTube yang banyak. Sehingga jaringan itu perlu, saya pikir. Bagaimana?
Ya saya setuju sekali. Untuk itu mungkin Kang Guru apa namanya perlu kita infokan bahwa di Excellent itu nanti akan berkembang perhatian khusus kepada bidang-bidang tertentu yang sudah mulai marak, termasuk tarik suara nanti ada excellentainment atau apa itu yang memang bergerak di bidang khusus itu dan menempatkan orang-orang khusus yang paham dunia, yang pelaku juga ya, native speaker atau apa, tetapi dia juga ahli teori. Jadi tidak hanya orang pelaku pemain film, tetapi dia nggak bisa menyampaikan sesuatu ya juga akan kesulitan menjembatani komunikasinya. Teori tok tapi dia nggak pernah terbukti ikut main film, menggarap film ya juga. Wah, itu prestasinya kayak apa nanti seperti itu. Nah, kebetulan Excellentainment ini dirancang khusus, nanti direncanakan setidaknya membangun jaringan dengan TV-TV yang sudah ada, TV lokal maupun TV nasional. Pertama itu, yang kedua memang tidak menutup kemungkinan ikut bertanding di kancah media sosial atau digital. Yang kita istilahkan TV digital itu bukan hanya TV yang naik dari UHF menjadi sistem digital sekarang ini, bukan. Tetapi TV YouTube pun itu sudah mulai era digital sekarang ini. Bisa kita sebut nanti memang TV digital dan lain-lain. Yaitu Excellentainment itu akan bersaing di situ di dua tempat. Di TV secara umum, media, di situ mungkin siap untuk berkarya di situ. Yang kedua memang wadah yang sudah mulai menantang kita. Kalau enggak nanti jangan salahkan Kang Guru ketinggalan misalnya. Orang-orang yang mungkin ngawur pokoknya sementing tampil, sementing upload. Perkara kok dia cek-cek, perkara nanti dihujat orang banyak, bahkan sampai kasihan tersandung hukum, urusan buri. Ternyata beneran sampai bengep semua, cekel. Mohon maaf, saya tidak sengaja, saya hanya main-main konten gitu. Aduh, sayang sekali gitu. Main konten tapi sampai akhirnya dihajar orang banyak. Main konten tapi akhirnya sampai meninggal dunia misalnya. Itu sayang sekali. Luar biasa ini, jadi ide yang berkembang ya, jadi menjadi kalau sekolah excellentainment, excellent entertainment jadi excellentainment kan gitu. Itu nanti itu pengemblengan edukasi yang ke arah main peran kan begitu itu. Dan juga salah satunya seni peran, kemudian MC yang untuk khusus katakanlah per televisian atau YouTube ini juga bisa jadi nanti itu ada vokal voice over dan sebagainya nanti dilakukan itu. Ada pengalaman yang menarik dari Kang Guru. Ketika tahun 2017 ya, ketika Kang Guru short course selama 3 bulan di Kanada. Nah, apa yang terjadi di sana adalah 1,5 bulan itu di Kitchener itu kira-kira yang 5 jam dari Toronto sana itu. Nah, di Kitchener itu Kang Guru seperti buta daripada orang Indonesia, di pejabat Indonesia begitu, dibawa keliling-keliling ke beberapa university di daerah itu. University yang bisa jadi yang sangat menarik bagi Kang Guru saat itu adalah bagaimana di ujung Kanada di sebuah pedalaman dan university itu ada ditunjukkan, karena kita dari Indonesia ditunjukkan tentang budaya Indonesia. Jadi ada sebuah kegiatan di universitas tersebut yang bisa jadi adalah ke arah gamelan. Gamelan itu. Nah, apa yang terjadi adalah mereka menunggu sekali bagaimana karya cipta yang dari Indonesia ini gitu. Tentu pada saat itu gelagapan. Jadi Kang Guru gelagapan, artinya itu mungkin dari segi-segi MC main peran nggak begitu pecus ya, nggak bisa gitu kan gitu itu. Sehingga ketika suruh
tampil itu ya seadanya. Mau andaikan itu sudah sekolah di Excellentainment menjadi MC, wah tentu nanti bisa membuat menarik. Nah, ya efeknya apa? Sebenarnya yang terjadi adalah ternyata saat itu adalah dia itu dengan menggunakan bukan bahasa Inggris lagi, basa Jawanya itu yang muncul. Tarian-tarian disuguhkan, tarian-tarian ala Bali. Wah, itu yang bingung kan guru itu. Nah, artinya apa? Bahwa budaya kita yang bisa jadi dianggap seperti biasa, menjadi luar biasa di sana itu. Dibutuhkan para generasi-generasi muda yang bisa mempresentasikan bagaimana sih Indonesia. Nah, kalau cuma ecek-ecek kemudian gelatur, ya tentu akan membuat nama Indonesia nanti akan ya lumpuh lah ibaratnya. Nah, kita kan kepingin saat ini kan harus perang terhadap bagaimana perkembangan dalam pertelevisian, keterampilan, skill dalam bermain peran, skill dalam menyampaikan dengan MC-nya, skill dengan suara-suara yang ada. Saya pikir sangat hebat sekali manakala ada yang namanya Excellentainment nanti. Jadi rencananya memang ini Kang Guru, di Excellentainment itu nanti mengarah ya, mengedukasi generasi-generasi. Silakan nanti yang punya jiwa sutradara berkarya, tapi sudah kita titipi bagaimana warisan bangsa, budaya maupun warisan leluhur kita tentang agama dan akhlak yang mulia misalnya ya, silakan berkarya. Tapi tetap jangan lupakan 3 hal itu. Agama, budaya dan seni itu tadi. Nah, di Excellentainment itu nanti itu yang digodok. Bagaimana setelah berilmu kamu silakan menjadi boleh nggak saya main begini, main jadi orang jahat? Boleh, tapi kan tidak jahat beneran. Tapi bagaimana menunjukkan jadi orang jahat itu? Bukan explore jahatnya yang sekarang ini sinetron ini kan bisa jadi bukan ilmunya yang dipakai, tetapi satu sektoral, tidak dimensional berpikirnya. Yang penting laris bagaimana. Tetapi ada beban sebetulnya di situ loh. Ini kok cenderung jadi sinetron hasut gitu loh, sinetron obong-obong orang supaya dengki, supaya atau orang jadi gemas tapi nggak selesai, digemaskan terus gitu. Bukan dia tambah pinter, si pembuat ini menurut saya bukan dia tambah pinter menggemaskan orang, enggak, bisa merusak moral bangsa misalnya kalau ajarannya itu terus. Nah, keseimbangan ini Excellentainment akan mengajarkan. Berarti ini ilmunya menurut saya Kang Guru ya, ilmunya kurang. Kalau ilmunya pas sebetulnya keseimbangan nanti yang kita tawarkan. Penampilan-penampilan yang keseimbangan. Karena apa kok bisa begitu, memberikan keseimbangan, memberikan kesejukan. Nontonnya kejahatan tapi pulang kita nggak jadi jahat. Nggak tertancap yang jahat-jahat atau negatif-negatifnya, karena ada ilmu yang kita sampaikan. Berbicaranya orang berilmu dengan berbicaranya orang yang kurang ilmu kan beda, Kak Guru kan gitu. Nah, termasuk yang menarik suara ini, pemirsa ini boleh dipamerkan, Kang Guru. Kalau saya siap untuk bantu di Excellentainment itu nanti, misalnya satu contoh voice over ya, tidak presenter, tidak penampilan. Kalau penampilan itu kan sempurna, tampil perform kelihatan orangnya plus suaranya gitu ya. Ini saya coba Kak Guru dan pemirsa selama ini kan sudah mengenal suara saya begini. Jadi ketika orang berilmu berkarya sudah beda, Kak Guru. Contoh misalnya face over ya. Dicoba itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ini kalau kita dengarkan nggak usah merem. Lihat saya aja sudah nggak yakin kalau itu tadi suara saya. Betul, iya. Saya ulang. Sadaqallahul azim. Itu sudah yakin kayak orang Arab asli gitu loh. Betul, ya. Apalagi orangnya nggak lihat, didengarkan wong Arab sih. Lah, begitupun dengan misalnya bahasa Inggris. Saya coba Kang Guru ya.
sungkan sebetulnya kan guru kan dikenal apa Iya, basicnya bahasa Inggris ya. Tapi saya yakin karena ilmu acting itu, karena peran itu, maka ada teknik pengolahan suara, mewujudkan karakter. Nah ini saya mempersilahkan malahan Kang Guru lihat saya, tapi yakin berubah suara saya kan gitu. Misalnya pemirsa selama ini kan tahu suara saya, Kang Guru ya. Nah, misalnya sekarang saya robah. Ladies and gentlemen, in 10 minutes the Humanity Night begin. Misalnya. Luar biasa ya. Itu sudah orang Inggris atau orang Barat mana nggak tahu, tapi bukan orang Jawa. Tanya-tanya begini, Iya. Alif, kok bisa jadi dengan begitu itu? Itu mesti ada ilmunya itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, berilmu atau istilahnya berlatih, diajarkan sesuatu, bagaimana mengolah warna suara. Bagaimana aslinya suara saya begini, meninggi. Iya. Gitu. Saya pikir itu juga karena pengalaman Mas Halim yang mulai kecil sudah main dalam drama tadi, teater tadi itu, sehingga nggak cuma paham tentang ini loh suara, tapi juga itu melakukan itu. Saya pikir itu kan nggak orang-orang teater. Pertama kan ilmunya betul. kita praktekkan dalam bentuk latihan, dalam bentuk pendidikan itu, praktek teori, ada keseimbangan itu, jadilah terbentuk kesimpulan. Oh, ternyata memberikan suara itu seperti ini misalnya. Jadi banyak Kang Guru di TV-TV suara iklan-iklan itu yang pemirsa mungkin nggak tahu itu suara saya sebetulnya. Iya. Iklan apa aja itu. Sudah banyak sekali yang menggunakan suara Mas Halim ya kan gitu. Mulai iklan yang nasional maupun yang lokal-lokal sampai yang obat-obatan yang temen itu. Luar biasa. Akhirnya mungkin excellent entertainment. Yakin seyakinnya kalau dengan komandannya jelas nanti itu menjadi berbobot dan kualitas. Nah, ketika berbobot dan kualitas, jangan dianggap ini sepele. Ini merupakan pahlawan-pahlawan bangsa kita. Pahlawan bangsa kita. Artinya apa? Bahwa nanti ketika nanti itu apresiasi Kanada, apresiasi negara-negara lain terhadap kita yang bisa membuat film dengan luar biasa tentang bagaimana culture, bagaimana tadi itu seninya itu, yang bisa juga mempresentasikan presentasi MC yang juga sangat terarah, begitu juga suara yang memang sangat indah ya, itu nanti menjadi pahlawan bangsa. Pahlawan bangsa itu begini, artinya ini nanti itu bisa menyuarakan bangsa Indonesia ke tingkat internasional. Betul. Saya masih ingat bagaimana pada zaman Gus Dur. Gus Dur itu bahasa Inggrisnya bagus, culture, budaya. Gitu. Nah, apa yang terjadi adalah Bill Clinton atau siapa aja itu sungkem sama Gus Dur itu. Kenapa? Dengan kelakarnya, dengan bisa menggunakan trik-trik untuk itu, leluconnya itu menjadikan Bill Clinton atau presiden mana itu sudah sungkem. Artinya harus mengakui bahwa ini awal daripada sebuah jejaring internasional antar negara, sehingga pahlawan. Saya pikir itu luar biasa. Ingat bagaimana Korea saat ini dulu sudah dirancang. Kalau nggak dirancang nggak bisa jadi semacam ini. Misalkan ada drama Korea, ada beberapa yang bisa jadi sekian lini itu dikuasai. Itu planningnya nggak cuma 1-2 hari, tapi sekian tahun. Nah, apa yang akan dilakukan dengan excellent entertainment, saya pikir nanti itu akan menciptakan pahlawan-pahlawan bangsa kita. Amin. Ke dalam tataran internasional kan begitu itu. Nah, apalagi nanti itu jenengan yang sudah sejak kecil, mungkin masa-masa SMP-nya itu sudah masuk dalam drama-drama televisi, teater, kemudian sampai menjadi katakanlah skenario atau mungkin produser atau apa aja di TV, itu saya pikir nggak meragukan jaringan-jaringan itu akan terus muncrat begitu ke arah tatanan-tatanan dunia.
gitu kan gitu. Amin, mudah-mudahan. Jadi pada prinsipnya excellentainment itu bermula dari kepedulian kita menampung perkembangan zaman yang pesat seperti ini, sementara banyak generasi yang kebingungan bagaimana saya bisa berekspresi, media apa yang saya pakai untuk berekspresi dan sebagainya. Kekhawatirannya terjadi kengawuran dan sebagainya itu, maka di excellentainment ini kita arahkan, kita lindungi, kita bimbing, kita kawal sampai menjadi generasi berbobot di bidangnya, seni peran itu tadi. Silakan setelah itu, setelah lulusan excellentainment misalnya ya, punya prinsip bahwa tadi yang disebutkan bahwa kita bisa nama baik, bisa tampil di Kanada, atau tampil di luar negeri misalnya, dengan penuh tanggung jawab, tidak asal penampilan. Seperti itu. Sehingga sangat cocok sekali manakala memang juga ada Excellent Education College yang juga membuat bagaimana anak-anak bisa bahasa Inggris digabung dengan kemampuan bermain peran gitu. Ini cukup luar biasa. Saya pikir ini akan tercipta sebuah generasi-generasi yang bisa terarahkan gitu. Ya, gitu. Iya. Kira-kira pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada generasi mendatang terkait dengan pertelevisian dan perkembangan di masa yang akan datang itu bagaimana? Apa yang bisa sampaikan? Jadi menghadapi situasi perkembangan zaman yang semakin canggih, jangan asal menyalurkan bakat tanpa teori, tanpa berlindung di sesuatu tempat yang memang di situ bidangnya, ahlinya. Karena bisa salah masuk kamar kan gitu. Betul. Jadi kepada generasi jangan, apalagi nggak butuh sudah saya ilmunya, saya nggak butuh berpendidikan tentang itu. Yang penting saya nggarap loh, ngawur sudah bisa. Ini pesan saya, katakanlah nanti dengan kita contohkan langsung excellentainment itu ya, excellentainment sebagai wadah generasi muda. Supaya karya-karya itu tidak ngawur, tapi betul-betul karya itu penuh nilai, in depth, betul-betul mendalam. Setiap karya itu mesti kita pikirkan dampaknya, mesti kita pikirkan kualitasnya dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi pesan ke generasi pada kesimpulannya, jangan ragu untuk bergabung di suatu yang menawarkan keilmuan, karena tetap mencari ilmu itu dibutuhkan, dan kalau sudah kita punya teorinya, berilmu, enak tinggal mengembangkan. Oke, audience. Jadi sesuatu yang cukup menarik, Kang Guru bisa menyimpulkan bahwa sebentar lagi Mas Halim ini akan memandani sebuah excellentainment, yang mana di situ itu ada program-program sebuah sekolah seni peran, juga MC, juga voice over. Semuanya itu ditujukan sebuah visi yang besar bahwa kita kepingin menyelamatkan anak-anak bangsa ini dan diarahkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan bangsa kita ke ranah internasional yang penuh dengan dunia teknologi informasi itu. Lewat seni. Lewat seni. Sehingga yang terjadi adalah bahwa sangat memungkinkan sejak dini anak itu harus diarahkan dalam bidang-bidang yang terkait tadi itu. Jadi ada agama, ada budaya, ada juga seni. Nah, excellentainment ini akan memadukan antara budaya-budaya yang ada di dunia ini, termasuk juga mungkin the West ya, Barat, dengan budaya-budaya ala Indonesia.
Nah, ini yang terjadi adalah ke arah sebuah multi culture, sebuah budaya-budaya yang multi. Kan bisa jadi budaya yang lain kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk. Budaya kita pun nggak semuanya baik. Maka yang terjadi adalah kita akan mencari dan mengarahkan para generasi muda ini untuk paham tentang mana yang baik, mana yang tidak. Ini adalah mengarah kepada seni. Untuk itu, kabar yang cukup gembira bagi para orang tua yang menginginkan generasi-generasi pahlawan bangsa ini yang bisa jadi nanti itu sangat bermanfaat dan berguna sehingga nanti itu menjadi duta-duta bangsa yang akan menyebarkan sekian banyak sebuah karya cipta yang masih terpendam di bangsa dan negara Indonesia. Itu. Thank you very much for the audience. Thank you. We'll see again for next time. Thank you. Thank you, Mang Halim. Mas Halim, thank you very much. Sama-sama, terima Thank you. kasih. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.